Halo, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat. Oke, biar lebih semangat lagi, mari kita teriakkan yel-yel sekolah kita. SD Insan Mandiri berkualitas. SD Insan Mandiri cerdas, mandiri, berkarakter. D, J, T, M, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes, yes, yes. Oke. Oke. Pak Guru semangat biar kalian juga semangat ya. Baik anak-anak, kita masih belajar di sini dulu dalam PJJ kali ini. Pembelajaran jarak jauh, kita akan belajar matematika. Matematika itu asik dan menyenangkan ya. Kalau kalian sudah asik, kalian sudah senang, maka matematika akan lebih mudah dimengerti. Baik anak-anak. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Sebelumnya ya kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan sesi pertama ya. Nah, di sini Pak Guru ingin menekankan lagi ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, syarat utamanya ya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya adalah menyamakan penyebut ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Misalnya seperti ini. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya. Ya. Begitu juga misalnya Pak Guru kasih contoh yang lain. 2/7 ditambah 3/7 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 5/7. Oke. Nah, bagaimana dengan yang penyebutnya tidak sama? 1/2 ditambah 3/4 gitu misalnya. Bagaimana caranya ya? Ya, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita tidak bisa menjumlahkan 1 ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Nah, ini berapa? Ya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya. 1/2 ditambah 2/4. Oke. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, cara menyamakan penyebut. Oke. Menyamakan penyebut. Yang pertama, kita lihat penyebutnya dulu. Ya, 2 dan 4. 2 dan 4. Ya. 2 dan 4. Lihat. Yang mana yang penyebutnya yang lebih besar? Ya, betul, 4. Sekarang, cara pertama, setelah kalian melihat penyebutnya yang lebih besar, kita jadikan penyebutnya yang lebih kecil itu jadikan 4. Ya. Oke, jadikan 4 ya. 1. Cara yang pertama nih ya. 1/2 ditambah 2/4. Kita jadikan penyebut 2 ini menjadi 4. Nah, 4. Ya, bisa kan? 2 bisa kan dijadikan 4? Bisa. Maka cara ini berlaku ya. 2 jadi 4 dikali berapa? Kali 2. Ini juga harus dikali 2. Sehingga kita ketemunya 1 kali 2 sama dengan 2. Ya. 2/4. Ini tetap saja tidak ada perubahan ya. Kita taruh di sini 2. Sehingga ketika sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 4/4. Inilah hasilnya. Nah, jadi cara yang pertama itu jadikan penyebut terkecil menjadi penyebut terbesar yang lebih besar. Ya, itu dia ya. Jadikan penyebut yang paling kecil lebih kecil menjadi penyebut yang besar. Kalau dia bisa, ini berlaku cara pertama ya. Kalau tidak bisa, nanti kita cari tahu bagaimana caranya ya.
Baik, itu cara yang pertama. Oke, Pak Guru kasih contoh yang lain lagi. Misalnya 2/3 ditambah 3 per misalnya 12. Nah, bisa nggak kita memakai cara yang pertama? Oke, coba ya. Kita lihat penyebutnya adalah 12. Ya. Dan 3. Yang mana yang lebih besar? Tentunya 12 ya. 12 yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat 3 bisa enggak dijadikan 12? 3 bisa enggak dijadikan 12? Bisa. Berarti kita tulis saja di sini 12. Nah, sekarang 3 biar mendapatkan 12 kita kalikan berapa? Dikali ya, betul 4. Jangan lupa ini juga harus dikali 4 ya. Biar bisa mendapatkan pembilangnya di sini. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini tetap ya. Oke. Jadi, sudah sama kan? Penyebutnya sudah sama, 12, 12. Nah, jadi 8 ditambah 3 sama dengan ya, 11/12. Ya. Matematika itu sebenarnya mudah ya dan mengasihkan loh, ya. Baik anak-anak, itu cara yang pertama. Kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, baik. Oke, sekarang coba kita lihat soal seperti ini. 1/3 ditambah 2/5. Nah, Pak Guru punya soal seperti ini. Kita coba menggunakan cara pertama, bisa atau tidak? Oke, coba perhatikan. Penyebut yang lebih besar adalah 5. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini 3. 3 bisa enggak dijadikan 5? 3 itu dikali berapa sama dengan 5 ya? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Jadi cara ini tidak berlaku. Jadi kita tidak menggunakan cara yang pertama. Ya, kita menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu dengan cara mencari KPK. Oke, KPK itu apa? Masih ingat? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, bagaimana caranya? Oke. 3, kita cari KPK dari 3 dan 5. Nah, kelipatan 3 itu ada 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Coba perhatikan kelipatan antara 3 dan 5. Kita cari yang sama. Kelipatan persekutuan artinya yang sama, sama-sama bersekutu. Terkecil. Nah, di sini 3, 6, 9. Kita dapat, ya, ini yang paling kecil, 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 itu adalah 5. Ya, 15. Kita jadikan langsung 15 di sini. Ya. Nah, ya. Kemudian kita perhatikan 3 ini bisa jadi 15, ini harus dikali berapa? Kali 5. Kemudian ini juga harus dikali 5. Nah, sehingga ketemulah ini jadi 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Sekarang 5 agar dia menjadi 15, dia harus dikali 3. Ini juga dikali 3 sehingga nanti dapatlah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Oke. Jadi Pak Guru hapus dulu nih ya. Nah. Sekarang 5/15 ditambah 6/15. Sudah samakan penyebutnya? Sekarang kita tinggal menyamakan pembilangnya. 5 tambah 6 sama dengan 11/15. Selesai. Ya. Mudah kan? Ya. Jadi kalau kalian mau berusaha pasti bisa. Ya. Jadi kalau tidak bisa memakai cara yang pertama karena syaratnya harus dirubah,
Jadi kalian pakai cara yang kedua. Baik anak-anak, itu cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda ya. Nah, bagaimana dengan pengurangan penjumlahan? Jadi pada prinsipnya penjumlahan dan pengurangan itu sama, syaratnya adalah menyamakan penyebut. Jika penyebutnya sudah sama, jadi tinggal lanjutkan saja prosesnya, apakah dijumlahkan, apakah dikurangi ya. Oke, jadi sekarang kita buat contoh 1/4 karena pengurangan ya, sekarang kita pengurangan ya, 5/8 dikurangi 1/4 gitu misalnya ya. 5/8 dikurangi 1/4 sama dengan penjumlahan ya. Kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Tidak bisa 5 dikurangi 1 sama dengan 4 begitu. 8 dikurangi 4 sama dengan 4 ya. Ya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalian harus menyamakan penyebutnya. Ingat, menyamakan penyebut ya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan cara bagaimana? Cara pertama atau cara kedua. Nah, sekarang kita lihat cara pertama, bisa tidak digunakan cara pertama? Yang lebih besar ada 8 penyebutnya. Ini 4. 4 bisa tidak dijadikan 8? Oke, bisa. Nah, 4 dikali berapa? 4 dikali 2. Ini harus dikali 2. Ini tetap ya. Karena kita menjadikan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke. Jadi sudah sama penyebutnya, tinggal kita mengurangi saja pembilangnya. 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 3/8 ya. Mudah kan? Jadi sama dia ya, sama dengan penjumlahan. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya, kalau sudah sama baru kita lanjutkan prosesnya ya. Apakah penjumlahan atau pengurangan. Contoh yang lain. Misalnya 3/5 dikurangi 1/3. Oke. 3/5 dikurangi 1/3. Atau tadi sudah ya contohnya ini ya, Pak Guru ganti aja. 3/4 dengan 1/6. Nah, oke. Nih contohnya sekarang. 3/4 dikurangi 1/6. Kita coba pakai cara pertama, bisa enggak? Penyebutnya yang paling besar adalah 6. Bisa enggak 4 dijadikan 6? Tidak bisa. Jadi kita pakai cara mencari KPK. Dengan cara bagaimana? Oke, sekarang KPK dari 4 dan 6. 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari mana kelipatan persekutuan terkecilnya. Oh iya, ini. Ya. 12. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Oke, sekarang kita jadikan 12 penyebutnya ya. Dikurang, ingat dikurang di sini ya, 12. Nah. 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Berarti di atasnya 3 dikali 3 juga. Dapat ini berapa? 9. 6 dikali berapa sama dengan 12? 6 dikali 2. Ini juga harus kali 2. Jadi dapatnya 2. Oke ya. Sudah seperti ini. Pak Guru hapus dulu ya. Oke. Nah, sudah sama kan? Pak Guru bawa ke bawah. 9/12 dikurangi 2/12. 9 kurangi 2 sama dengan, karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 9 kurang 2 sama dengan 7/12. Oke anak-anak. Ya. Udah kan? Ya.
Baik anak-anak, itu dulu ya penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ada dua cara. Yang pertama, kalian jadikan ya penyebutnya yang lebih besar. Kalau bisa. Kalau tidak, kalian gunakan KPK. Cari KPK-nya dari dua bilangan tersebut. Baik anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Salam Merdeka Belajar.